Dari example 6.4 menunjukkan seorang manajer melakukan percobaan dengan menggunakan grafik isoquant, yaitu grafik yang dapat menunjukkan kombinasi beberapa input dengan output yang sama untuk menentukan yang mana yang lebih menguntungkan, apakah menambah tenaga kerja atau menggunakan mesin. Pada garis A, manajer menggunakan input labor sebanyak 500 dan menggunakan 100 jam mesin. Pada garis grafik B, ia mencoba menggunakan 90 jam mesin, akan tetapi harus menambah 260 pekerja agar ia dapat memiliki hasil yang sama, yaitu 13.800 gandum. Hasil dari MRGAS hanya 0,04 yang kurang dari 1. Artinya, jika upah pekerja sama dengan biaya operasi mesin, maka dia harus memperbanyak kapitalnya, karena pada tingkat produksinya saat ini, untuk menggantikan 10 unit modal atau mesin, ia perlu menambah 260 tenaga kerja untuk mendapatkan output yang sama. Akan tetapi, untuk menentukan berapa banyak ia harus menggunakan labor dan kapital untuk keuntungan maksimal, ia harus menganalisa lagi menggunakan kurva isocost. Berdasarkan artikel analisis pengaruh kualitas alat produksi, harga bahan baku, pemakaian bahan baku, jumlah tenaga kerja terhadap volume produksi, studi kasus pada industri sarung tenun di Desa Parengan, Maduran oleh Nur Eifika Zulianti, bahwa dalam membuat satu tenun membutuhkan 10 orang tenaga kerja dan satu alat produksi tenun dapat membuat 30 cm tenun. Dari grafik dapat dilihat bahwa 5 alat produksi tenun dengan 50 tenaga kerja dapat membuat 5 tenun. Jika ia ingin mengurangi biaya menggunakan satu alat produksi, ia membutuhkan 10 tenaga kerja tambahan untuk menggantikan satu alat produksi untuk menghasilkan 5 tenun yang sama outputnya. Kualitas alat produksi terhadap volume produksi kain tenun ikat. Kualitas alat produksi berpengaruh secara signifikan terhadap volume produksi kain tenun ikat. Tanda positif menunjukkan bahwa setiap ada peningkatan satu kualitas alat produksi, maka volume produksi kain tenun ikat akan meningkat sebesar 0,315 meter. CV Paradila menggunakan ATBM dalam kurung alat tenun bukan mesin. Pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap volume produksi kain tenun ikat. Jumlah tenaga kerja berpengaruh secara signifikan terhadap volume produksi kain tenun ikat. Hal ini dikarenakan berapapun jumlah tenaga kerja dalam proses produksi akan mempengaruhi volume produksi kain tenun ikat. Jika jumlah tenaga kerja yang banyak akan memudahkan dalam proses produksi kain tenun ikat. Untuk membuat kain tenun ikat diperlukan waktu 6 bulan mulai dari bahan baku berupa kapas sampai menjadi kain tenun ikat. Jumlah tenaga kerja yang digunakan sebanyak 10 orang untuk sekali produksi dengan upah jumlah tenaga kerja rata-rata dibayarkan mingguan. Berikut adalah contoh produksi kain kaos. Kurva grafik isoquant gambar ini menunjukkan bahwa kurva grafik isoquant yang akan mempresentasikan tabel berikut. Kurva grafik isoquant berdiri karena adanya sumbu horizontal yang berguna sebagai tenaga kerja L dan juga sumbu vertikal sebagai modal K. Pada kombinasi atau gabungan A, untuk bisa menghasilkan output H 200 unit, maka dibutuhkan sebanyak 4 tenaga kerja dengan 20 modal. Gabungan B, untuk bisa menghasilkan produk dengan jumlah yang sama, maka perusahaan bisa menambah 2 tenaga kerja hingga 6 tenaga kerja dengan cara mengurangi modal sebanyak 6 dari 20 menjadi 14 modal, dan kombinasi-kombinasi lainnya. Pada tabel tersebut bisa dilihat pergantian atau pertukaran dari input marginal rate of technical substitution atau MRTS gabungan B yang lebih tinggi dari MRTS gabungan C. Ini berarti bahwa dengan gabungan B, produsen mampu mengurangi jumlah modal yang lebih banyak ketika ingin menambah suatu tenaga kerja.
kerja. Pada gabungan B, suatu tenaga kerja bisa mengurangi 3 modal, sementara pada kombinasi C, suatu tenaga hanya mampu untuk mengurangi 4 modal. Dari artikel pengaruh modal dan tenaga kerja terhadap produksi sektor industri pengolahan di Sumatera Barat oleh Sally Prima Deswani. Dari grafik A menunjukkan bahwa satu orang tenaga kerja dan 6 modal dapat menghasilkan produksi sebanyak 100 unit. Gabungan B menunjukkan bahwa diperlukan 2 orang tenaga kerja dan 3 modal untuk dapat menghasilkan 100 unit produksi. Begitu juga dengan gabungan C dan D yang sama-sama menghasilkan produksi 100 unit dengan input yang fleksibel baik dari segi labor maupun kapital. Jadi untuk menghasilkan produksi sebesar 100 unit bisa digunakan gabungan dari 2 input faktor produksi yang diinginkan sepanjang kurva isoquant (IQ1). Beberapapun penggunaan modal tenaga kerja yang digunakan menghasilkan produksi, maka produksi tersebut akan tetap sebanyak IQ1, yaitu 100 unit. Untuk menghemat biaya produksi dan memaksimalkan keuntungan, perusahaan harus meminimumkan biaya produksi yang dapat dilakukan dengan analisis ISO cost.